Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita masih melihat Bitcoin dan kawan-kawan melanjutkan koreksinya. Terutama di altcoin kita melihat beberapa hari terakhir cenderung mendapatkan koreksi yang cukup dalam, bahkan bisa kita kategorikan sebagai semacam flush out. Karena banyak altcoin yang terkoreksi 20, 30, bahkan ada yang 40% dari area high yang tercipta mungkin dari minggu kemarin, dan baru 2 hari terakhir kita berhasil melihat altcoin tersebut turun sangat drastis. Nah, ini kemudian berhasil gitu ya untuk membuat sebagian besar newbie sepertinya untuk mulai start kapok gitu ya, menggunakan leverage ketika trading di crypto. Karena banyak sekali ya bermunculan teman-teman komentar-komentar maupun post yang saya lihat di berbagai media sosial yang menyatakan bahwa mereka sudah akan keluar dari market cryptocurrency karena kena mental gitu. Karena mungkin mereka menggunakan leverage yang sangat besar dengan harapan bisa mendapatkan gain sebesar-besarnya dalam waktu yang sangat singkat, tapi ujung-ujungnya justru mereka kehilangan semua equity mereka. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakalan bahas in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi, stay tune terus sampai akhir video. Nah, per hari ini, teman-teman, secara overall, kita melihat market masih dominan ya, itu berwarna merah. Walaupun sudah ada beberapa yang start melakukan recovery yang lumayan signifikan. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 6,63% ke 2,34 dolar. Tapi sisanya masih sepertinya struggling untuk mendapatkan recovery yang terlalu signifikan. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, meskipun kita mengetahui sudah mulai banyak ya orang-orang yang terliquid, mungkin sebagiannya kapok untuk kembali masuk ke market karena mungkin sudah mendapatkan surat cinta dari exchange-nya gitu ya, yang menyatakan bahwa mereka terliquid atau bahkan margin call. Tetapi pada kenyataannya selalu ada aja orang baru yang masuk dan kemudian menggunakan leverage dengan cara yang tidak bijak. 24 jam terakhir, teman-teman, kita kembali mendapatkan angka likuidasi yang lumayan masif. Padahal, kalau kita perhatikan, pergerakan market itu sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu ya, hanya cenderung sideways sebenarnya. Tetapi itu udah cukup untuk menghasilkan likuidasi sebesar 519 juta dolar. Dan 380 juta dolarnya itu datang dari arah long, menunjukkan bahwa masih banyak orang rupanya yang pengen gitu ya untuk segera mendapatkan gains yang besar tanpa mempertimbangkan resikonya. Kalau misalnya kalian memakai leverage tapi kalian mengatur resikonya, harusnya kalian tidak akan masuk ke dalam list ini hari ini. Kenapa? Karena pergerakan market selama 24 jam terakhir nggak masif banget, teman-teman. Baik di Bitcoin maupun altcoin. Kalau sampai kalian ke liquid hanya dengan pergerakan 24 jam terakhir, maka itu secara tidak langsung menunjukkan ke saya bahwa kalian menggunakan leverage yang sangat besar ketika kalian trading. Dan itu harus kalian jadikan sebagai sebuah pengalaman, dan kalian harusnya sekarang sudah tahu bahwa untuk bisa menghasilkan gains yang besar di kripto, kalian itu sebenarnya tidak memerlukan leverage dalam keadaan seperti ini. Karena pergerakannya memang sudah volatile, teman-teman. Per harinya kita melihat altcoin sekarang pergerakannya itu puluhan persen. Ngapain kalian harus memakai leverage? Kecuali memang kalian maunya short ya, itu kan mungkin nggak bisa di spot gitu kan. Tapi itu pun saya rasa kalian bisa lakukan dengan cara yang lebih bijak. Nggak usah lah pakai leverage yang terlalu besar. Jangan juga kalian mempunyai mindset untuk pengen kaya cepat gitu. Pengen masuk ke kripto hari ini, minggu depan udah jadi miliarder gitu kan. Atau mau masuk hari ini, bulan depan udah jadi triliuner. Itu kalian kebanyakan nonton mungkin video-video orang-orang yang flexing gitu kan, yang mengatakan bahwa cari uang di kripto itu super gampang, kalian cukup menggunakan leverage yang besar dan masuk ke posisi A, B, dan C, kalian tinggalkan, dan kalian akan menjadi kaya raya. Tidak seindah itu kenyataannya, teman-teman. Memang akan ada datang masa di mana kita melihat berhari-hari altcoin itu naik signifikan, tapi perlu kalian tahu, kita tidak akan bisa menebak secara pasti kapan akan ada koreksi besar yang terjadi.
Nah, jadi kalau kalian selalu mempunyai mindset untuk menggunakan leverage maksimum rata kanan, ya kalian cuma perlu melakukan satu kali kesalahan, dan itu sudah cukup untuk wipe out semua gains yang kalian hasilkan selama berbulan-bulan terakhir, atau bahkan sekaligus equity kalian hilang sekaligus. Nah, itulah yang juga selalu menjadi kendala ya. Bagi para traders, tidak hanya di kripto sebenarnya, di forex, kalian mau bicara di gold, kalian mau bicara di saham, kalau misalnya sudah ada kaitannya dengan leverage, ada kecenderungan di dalam diri kita itu untuk sedikit greedy, dan kemudian menggunakan leverage yang sangat besar. Dan ujung-ujungnya justru boncos, karena kalian tidak mengerti cara memanage resikonya. Jadi pastikan itu kalian camkan dalam diri kalian. Di sisi yang lain, teman-teman, kita melihat pembelian dari spot Bitcoin ETF itu terus-menerus terjadi. Meskipun itu belum tercermin dari harga Bitcoin itu sendiri, tapi kalau kita lihat demand dari spot Bitcoin ETF itu tidak berkurang bahkan. BlackRock itu kembali melakukan pembelian kurang lebih 3.065 Bitcoin. Diikuti Fidelity yang juga membeli 2.160 Bitcoin. Jadi, teman-teman retail itu pada panikan, gitu ya. Sementara teman-teman retail itu panikan, para pemain-pemain besar seperti BlackRock dan kawan-kawan itu justru terus melakukan akumulasi. Dan sekali lagi, itu semua data dan indikator untuk sementara ya teman-teman, masih tetap mendukung tesis bahwa Bitcoin belum ketemu dengan cycle top kali ini dan masih akan break ke area higher high yang baru. Cuma pertanyaannya memang, apakah higher high yang kita akan lihat nanti itu akan tercipta dari area yang kita lihat sekarang, ataukah kita harus mendapatkan koreksi lebih dalam terlebih dahulu? Maksimum menurut saya sekali lagi sampai ke 88 atau 85 ribuan dolar, baru kita akan start untuk kembali building momentum. Nah, kalau teman-teman yang merupakan investor, harusnya kedua senario ini tidak akan membuat kalian mengambil keputusan yang berbeda ya. Harusnya tidak relevan untuk kalian. Karena in the end of the day, ya intinya Bitcoin bakalan move higher dari harga hari ini. Itu aja yang harusnya perlu kalian tahu kalau kalian merupakan investor. Nah, tapi mungkin beda cerita kalau teman-teman yang merupakan traders ya. Karena kalau kita trading, timing is everything tentunya. Karena kalau kalian timingnya salah, kalian bisa dapatkan entry-nya mungkin kurang baik, kalian mungkin akan menghilangkan risk to ratio kalian, dan lain seterusnya. Jadi, cara mainnya beda, teman-teman. Jadi, jangan sampai kalian niatan awal yang masuk ke kripto itu jadi investor, tapi ujung-ujungnya malah justru jadi traders. Atau kalian mau masuknya dengan tujuan menjadi seorang traders, tapi ujung-ujungnya jadi investor. Nah, apa perbedaan keduanya? Perbedaannya seperti ini. Kalau ada orang yang awalnya masuk dengan niatan investasi, ujung-ujungnya jadi trader, itu karena biasanya mereka ngelihat hasil investasi mereka sudah lumayan. Misalnya mereka masuk hari ini, kemudian tiba-tiba lusa aset tersebut naik 20-30%. Tapi sebenarnya target mereka adalah 200-300%. Tapi karena mungkin mereka masih newbie gitu ya, dan uang yang mereka masukkan mungkin terlalu besar, maka mereka merasa takut untuk kehilangan profit tersebut, profit 20-30% tersebut. Sehingga mereka langsung menjual posisi itu. Padahal baru naik 20-30%, sedangkan targetnya misalnya 200-300%. Nah, itu contoh awalnya niatannya jadi investor, tapi ujung-ujungnya jadi traders. Ada juga yang sebaliknya, memang niatan awalnya dari ketika buka account exchange itu pengennya jadi traders gitu kan, mainnya di futures. Tapi karena lagi floating loss, ujung-ujungnya dia katakan, biarin aja kok, nanti juga naik lagi. Nah, itu jadi justru mindset investor gitu kan. Jadi jangan kebalik-balik, teman-teman. Kalau kalian niatan awalnya masuk sebagai seorang traders, ya kalian mainkan sebagai seorang traders. Kalian harus menerapkan risk management yang baik, kalian harus cari setup dengan risk to ratio yang memadai, kalian tidak boleh untuk, kalau bisa ya, jangan melakukan dollar cost averaging ke posisi kalian, average down, average up. Kalaupun kalian mau lakukan itu, kalian harus planningkan dulu dari awal. Bahwa memang misalnya kalian mau membuka posisi atau building position di sekitaran area ini misalnya. Nah, maka itu kalian sudah planningkan dari awal. Karena kalian sudah tahu, oke, kalau saya dollar cost averaging di sekitaran area ini posisinya, maka saya kemungkinan akan dapat harga rata-rata segini. Nah, SL-nya di sebelah mana? Misalnya di sini. Nah, resikonya itu berarti berapa persen? Apakah bisa saya handle dan lain seterusnya? Nah, itu sudah harus kalian jawab di awal.
Tapi kebanyakan orang yang menjadi traders itu averaging down dan averaging up-nya tidak seperti itu. Mereka averaging-nya sesuai dengan kondisi dan situasi. Artinya, ketika harganya misalnya sesuai dengan keinginan mereka, misalnya mereka buy gitu kan, mereka buy dan harganya terus naik, maka mereka tidak mungkin averaging gitu ya. Mereka akan biarkan dan mungkin taking profit. Tapi kalau misalnya dia buy dan kemudian terjadi floating loss, yang harusnya dia sudah kena stop loss-nya, tapi karena nggak tega untuk nge-cut loss-nya, ujung-ujung mereka lakukan apa? Averaging down. Mungkin awalnya dengan harapan, oke, nanti ketika break even saya bakalan close. Jadi mereka lakukan averaging down dengan harapan akan ada bounce sedikit ke atas. Mungkin sesekali kalian akan hoki ketika melakukan hal tersebut dan ujung-ujungnya asetnya tiba-tiba naik dan kalian bisa aja break even atau bahkan kembali profit. Tapi itu menciptakan habit yang buruk. Karena sekali lagi, kalau kalian menciptakan habit seperti itu, maka cukup ada satu kesalahan saja yang akan wipe out semua profit kalian. Dimana suatu saat ketika kalian buy dan kemudian harganya turun, kalian terus melakukan dollar cost averaging, ujung-ujungnya harganya tidak kunjung naik tapi terus turun. Karena lagi misalnya trending banget ke bawah. Maka kalian akan margin call. Jadi cukup satu kesalahan saja untuk wipe out semua gains kalian kalau kalian menerapkan habit yang buruk. Jadi itu ya teman-teman yang mau saya sampaikan supaya bisa sedikit banyak membantu lah teman-teman yang mungkin masih kategorinya newbie di market. Nah, sekarang kita bakalan bahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Sebenarnya dalam 24 jam terakhir, kita hanya cenderung mendapatkan sideways movement ya, teman-teman. Apa yang saya sampaikan di video kemarin itu menurut saya masih valid sampai hari ini. Bahwa untuk sementara, kita masih melihat Bitcoin untuk mampu bertahan di area trendline di sini. Bahkan kita lagi-lagi mendapatkan ada satu kali retest, diikuti rebound yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka kita bisa mengetahui juga bahwa ini lagi-lagi adalah potensi double bottom tercipta, teman-teman. Dan neckline-nya adalah lagi-lagi di sekitaran area yang kemarin kita mention, kurang lebih 98.200 lah, roughly. Ini adalah areanya. Yang kalau berhasil kita jebol hari ini, teman-teman, kalau misalnya kita berhasil jebol di atas area itu, maka ada beberapa hal yang terjadi sekaligus. Yang pertama, kita kemungkinan akan memvalidasi pattern double bottom di sini. Oke. Yang kedua, kita juga berpotensi untuk break dari struktur lower high terakhir. Yang berarti secara teori, harusnya kita telah break dari struktur bearishnya Bitcoin di lower time frame. Yang berikutnya juga, kita berarti juga telah berhasil untuk breakout dari area resistance terdekat. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, teman-teman, ketika kita mungkin berhasil untuk closing minimal satu 4-hour candle di atas 98.500 lah, itu mungkin idealnya gitu ya. Maka membawa chance atau kesempatan yang cukup tinggi bahwa kita bisa melihat Bitcoin untuk start kembali reverse dan setidak-tidaknya menurut saya akan kembali nge-retest ke area trendline berikutnya yang harusnya bakalan berada di kurang lebih area 98 sampai 99.000. Oke, kalau itu berhasil kita breakout, kita mungkin bisa expect Bitcoin untuk kembali start building momentum dan kembali ke area 101.000 sebagai tahanan terakhir. Kalau itu berhasil kita lewati, maka kita kemungkinan akan nge-retest ke area all-time high terakhir di 103.957 dan bahkan bisa break ke area high yang baru. Jadi itu adalah potensi untuk senario bullish-nya, teman-teman. Yang menurut saya sekarang probabilitasnya lebih tinggi untuk terjadi daripada senario bearish. Dikarenakan, teman-teman, beberapa hari kita telah kasih kesempatan ya kepada para sellers untuk mencoba breakdown dari area trendline ini, tapi so far belum berhasil. Bahkan kita mendapatkan ada reaksi yang cukup signifikan setiap kali kita mencoba untuk mendapatkan sell off. Itu menunjukkan bahwa ada orang yang menampung nih di sekitaran area ini, teman-teman. Karena ada banyak sekali candle 4 hour di sini yang mendapatkan wick cukup panjang di bawah. Sama seperti apa yang kita lihat di sini. Dan ujung-ujungnya kalau teman-teman perhatikan, kita mendapatkan ada spike ke atas. Sama juga kalau teman-teman lihat di sini, ada banyak sekali candle yang dimana wick-nya cukup panjang di bawah, ujung-ujungnya kita kemudian mendapatkan rally. Dan hal yang serupa telah kita lihat sekarang, teman-teman. Menunjukkan ada yang melakukan akumulasi dan saya rasa chance-nya cukup kuat bahwa untuk short term kita akan cenderung lebih ke arah bullish.
Nah, satu-satunya hal yang bisa menginvalidasi scenario bullish-nya, teman-teman, adalah jika kita pada akhirnya berhasil untuk breakdown di bawah area trendline di sini, oke? Dan kemudian start untuk mendapatkan semacam konsolidasi. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus expect bahwa Bitcoin kemungkinan bakalan drop jauh lebih dalam, bahkan bisa break di bawah area 90.000. Menurut saya worst case scenario-nya adalah 88 sampai 85.000. So, pergerakan besar berikutnya kemana, itu akan bergantung kepada pergerakan beberapa jam ke depan. Kalau kita berhasil breakout, maka chance cukup besar kita akan start untuk building momentum bullish lagi. Tapi kalau misalnya kita berhasil untuk breakdown di bawah area trend di sini dan konsolidasi, maka itu bisa menjadi clue buat teman-teman semua bahwa Bitcoin sepertinya bersiap untuk mendapatkan pullback yang lebih dalam. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.